Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional, Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Ketua Umum PP Himpaudi, dan para pejuang PAUD dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Himpaudi atas penghargaan yang telah diberikan. Penghargaan ini tentunya menjadi sumber inspirasi dan semangat kami di Kemendikbudristek untuk terus mendorong peningkatan kualitas satuan PAUD di seluruh Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraan guru PAUD di seluruh Indonesia. Walaupun saya sangat senang menerima penghargaan ini, tapi sebenarnya saya merasa kami belum patut mendapatkan penghargaan ini karena masih banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan untuk para guru-guru PAUD dan sekolah-sekolah PAUD di Indonesia. Jadi terima kasih Bu, tapi kayaknya perjuangan kita belum berakhir di sini ya. Suatu hari yang sangat sedih sekali waktu RUU Sisdiknas saat itu ditolak menjadi prolegnas prioritas. Itu suatu hal yang sebenarnya sudah kita kerjakan 1 tahun untuk membela agar PAUD itu menjadi formal dan guru masuk. Tapi kenyataan di lapangan ternyata ditolak pada saat masuk prolegnas DPR. Itu merupakan suatu hal yang cukup sedih buat kami di Kemendikbudristek. Nah, kami tidak akan menyerah, kami akan selalu mencari jalan bisa membantu para guru. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada para pemenang apresiasi pendidik pejuang PAUD pembelajaran anak jujur. Tolong tepuk tangan lagi kepada para pemenang. Dahsyat sekali semua hasil-hasil karyanya. Semoga capaian yang sudah diperoleh ini akan semakin menguatkan komitmen semua pejuang PAUD di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pendidikan nilai-nilai kejujuran bagi anak-anak di Indonesia. Luar biasa pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam segala aspek perkembangan anak ini dan karirnya di depan dan juga dampak kepada negara besar sekali. Sebagaimana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Anti Korupsi sedunia, izinkan saya membuka sambutan ini dengan salah satu kutipan dari Indonesia. Harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan. Dan tugas sebagai guru di sekolah, orang tua di rumah maupun pendidik di lingkungan masing-masing dengan mengedepankan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Dan salah satu nilai mendasar yang perlu kita tanamkan dalam pendidikan karakter adalah kejujuran. Kejujuran pada dasarnya adalah karakter dan dari budaya Indonesia yang membawa bangsa kita menuju kebahagiaan dan keselamatan, seperti yang disampaikan oleh Kiai Dewantara. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita masih saja menemukan tindakan-tindakan kecurangan, tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di berbagai lini kehidupan kita. KPK dalam hal ini senantiasa menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam upaya memberantas tindak korupsi melalui penanganan kasus dan penegakan hukum. Semangat dan komitmen KPK perlu kita jadikan inspirasi untuk menguatkan upaya-upaya preventif yang dilakukan di sekolah melalui pendidikan karakter, terutama satuan PAUD. Semakin dini kita bisa melakukan transformasi kejujuran, semakin baik negara kita. Pendidikan karakter khususnya penanaman nilai-nilai kejujuran integritas yang dilakukan sedini mungkin. Sekarang melalui implementasi kurikulum merdeka, pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran di kelas. Kurikulum yang baru ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk merancang proyek-proyek yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Salah satu contoh proyek yang dapat Ibu dan Bapak guru lakukan adalah mengembangkan kantin kejujuran di sekolah. Itu hanya satu dari puluhan jumlah contoh-contoh proyek-proyek yang bisa dilaksanakan yang sekarang diberikan kebebasan dengan adanya kurikulum merdeka. Saya dari dulu bilang, akan sangat sulit mengajarkan karakter, apalagi kejujuran,
pada anak-anak kita hanya dengan duduk di depan anak-anak itu dan diceramahi anak itu mengenai kejujuran dan karakter. Susah, hampir mustahil kita mengajarkan anak-anak kita kalau itu saja formatnya. Pendidikan karakter harus berbasis proyek, tidak ada cara lain. Dia harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau tidak, itu tidak real, tidak nyata bagi anak-anak kita, apalagi anak-anak PAUD. Ya. Jadi melalui implementasi, melalui proyek, melalui melakukan tindakan-tindakan kejujuran, dari situlah mereka akan belajar nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, untuk jenjang PAUD, para guru juga perlu memaksimalkan pemanfaatan alat permainan edukatif atau APE dalam penguatan karakter. Ini sangat penting. Sebab melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, nilai-nilai kejujuran yang ingin kita ajarkan dapat lebih mudah diterima oleh anak-anak kita. Karena diletakkan dalam suatu konteks yang real, baru dia bisa mengerti apa itu integritas. Karena tidak ada integritas kalau tidak ada keputusan yang harus kita membuat. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada itu namanya kita bisa bilang kita integritasnya tinggi. Integritas kita hanya ditantang kalau kita ada cobaan, iya kan? Kalau ada godaan, itu masalahnya. Jadi situasi-situasi seperti itulah yang harus kita simulasikan kepada anak-anak kita untuk mencapai pendidikan seperti itu. Harapan kita tentunya bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan selalu menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tanggung jawab ini bukan hanya ada di sekolah dan para guru-guru PAUD kita. Tanggung jawab utama tentu ada di orang tua. Dan itu juga harus kita bantu mendorong orang tua sebagai guru-guru PAUD. Itu tanggung jawab kita untuk bisa memberikan edukasi kepada orang tua, murid-murid kita mengenai apa yang bisa dilakukan di rumah juga. Saya berharap semua yang hadir pada kesempatan ini dapat menguatkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter. Kembangkanlah metode-metode pembelajaran pendidikan karakter yang menarik, yang menyenangkan pada anak-anak kita, sehingga Indonesia bisa melompat ke masa depan sebagai negara yang bebas dari korupsi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Hendri, mohon tetap berada di panggung untuk melanjutkan acara peluncuran buku. Dan kami mengundang Ibu Dr. Gusnawirta, Ibu Aida Ratna Julaiha, Bapak Agus Sutoyo, dan Bu Dr. Profesor Neti Herawati untuk naik ke atas panggung. Ya. Untuk peluncuran buku, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah persembahan sebuah buku hasil karya 30 nominator pejuang PAUD Nganjuk dan PP Him PAUD. Dengan ini secara resmi buku praktik implementasi nilai jujur di PAUD diluncurkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nadiem Makarim, Bunda Neti Herawati, Ibu Gusnawirta, Ibu Aida Ratna Julaiha, dan Bapak Agus Sutoyo. Baik, selanjutnya foto bersama Bapak dan Ibu, silakan tetap di tempat masing-masing. Foto akan diambil dari atas panggung. Silakan juru foto ke atas panggung.
foto akan diambil dari atas panggung, akan terlihat Bapak dan Ibu sampai ke belakang. Tangannya doang, tangan aja. Tangannya yang belakang Baik, 1, 2, 3. Juru foto tolong dipastikan yang belakang juga terlihat ya. Baik, 1, 2, 3. Putarkan tangan Bapak dan Ibu secara bersama-sama. Iya, maksudnya berdua. Selanjutnya gaya bebas, silakan. Terima kasih. Boleh kelihatan. Silakan Bapak dan Ibu tetap duduk di tempat masing-masing. Silakan terus kita lanjutkan. Mohon Bapak dan Ibu tetap duduk di tempat masing-masing. Acara masih belum selesai. Habis dah Mas Menteri dah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara akan kita lanjutkan. Silakan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Bapak dan Ibu tetap tenang ya. Akan ke bagian foto. Semuanya menghadap ke depan. Ya. Dan seperti itu sama Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Mas Menteri, hukumannya banyak ya. Berbahagialah Mas Menteri bersedia menjadi dengan kita dan foto bareng. Terima kasih Mas Menteri tercinta. Terima kasih. Ma.